Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Utomo, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga. Bidang studi yang saya tempuh yaitu manajemen perkantoran di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut kartu pesertanya. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Lokasi pengambilan di SMK Mahadika 1 Ciracas, Jakarta Timur dengan program keahlian akuntansi dan administrasi perkantoran. Materi yang saya ambil yaitu OTK sarana dan prasarana dengan kompetensi dasar, menganalisis tata ruang kantor dan mendesain tata ruang kantor. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, walaupun kita hari ini tetap dalam masa pandemi COVID-19, tetap menjaga prokes dan tetap menjaga jarak seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya dan Bapak juga mengucapkan terima kasih sebelumnya sudah hadir tepat waktu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Dan sebelumnya Bapak sudah menginformasikan di dalam grup untuk datang dan tepat waktu, dan terima kasih sudah hadir di tempat waktu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, langkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bagi semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan coba absen terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Absen tanggal 18 Oktober ya 2021 atas nama Najwa hadir. Baik. Novira. Baik. Mutiara. Baik. Dina. Baik. Melani. Baik. Gisa. Baik, bisa sehat? Sehat. Kayaknya lemes sekali. Baik, alhamdulillah ya. Naila, Ahmad Ridho. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan semoga sehat selalu. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak akan melakukan apresiasi terlebih dahulu, yaitu siapa yang masih mengingat materi sebelum Bapak mengajarkan apa? Silakan, ada yang masih ingat? Baik, siapa namanya? Yoga. Yoga, baik, silakan Yoga. Waktu itu Bapak mengajarkan tentang interior perkantoran. Oke, tentang interior perkantoran. Ya, interior perkantoran itu yaitu ruang atau area dalam bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk bekerja bagi karyawan dari sebuah perusahaan maupun organisasi. Baik, terima kasih ya, sudah baik ya. Apa yang disebutkan tentang interior berarti sudah memahami terkait materi interior. Oke, sebelum mulai masuk materi, Bapak akan memberikan satu motivasi dalam bentuk video. Silakan ditonton dan apa hikmah yang nanti kalian ambil dari video tersebut. Oke, bisa langsung ke layar komputer ya. Bapak menggunakan aplikasi Net Support School, jadi tidak usah pakai Infocus. Paling males tuh di saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, kamu nantinya gak pakai juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah dikirimkan mesin. Dulu, saya
juga pernah berpikir seperti itu. Baik, dari hasil tadi video motivasi mungkin ada yang bisa diambil hikmahnya dari teman-teman atau anak-anak, ada yang bisa memberikan tanggapan dari video tersebut. Saya Pak. Silakan, bagaimana? Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Nokia Lamandani. Dari video tersebut itu belajar itu bukan untuk ujian, tapi ujian itu untuk belajar. Kalau kita sudah selesai menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai pelajar, bagaimana kita bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar. Yang orang tua kita mau bukan hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kita bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan, kedisiplinan, kejujuran. Bukan hanya nilainya, tapi proses menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan sampai di saat akhir semua jadi terlambat. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita sangat banyak karena penyesalan. Oke, hampir lengkap ya. Detail banget ya, kita beri post dong buat kalian. Hampir lengkap, detail ya. Intinya memang motivasi ini adalah untuk membangkitkan kalian bahwa ingat, yang pertama adalah kalian sebagai siswa punya tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingat, ujian itu bukan hanya mengetes kalian untuk bisa atau tidak, tapi ada kemauan tidak untuk bisa melampaui apa yang kalian tidak bisa, seperti itu. Mungkin itu. Lalu dari kayak disiplin ya. Tujuan pembelajaran hari ini Bapak akan sampaikan yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan definisi tata ruang kantor. Dilihat dari gambar warna hijau atau warna ungu, itu ada sedikit arus kerja yang mondar-mandir dan agak jaraknya terlalu jauh. Nah, itu yang tidak efektif dan efisien dalam proses arus pekerjaan ketika di dalam kantor. Makanya kenapa ada perbandingan warna hijau? Nah, warna hijau itu adalah arus yang sesuai, jadi tidak silang ataupun tidak jauh dalam arus kerjanya. Jadi itu lebih efektif dan lebih efisien. Sudah tepat yang disampaikan oleh teman kalian. Mungkin ini. Jadi ketika kalian nanti seorang sekretaris untuk mendesain ataupun sebagai orang desainer untuk menata ruang, harus lihat dulu kondisinya ya, tata ruangnya seperti apa, lalu arus kerjanya bagaimana, itu perlu diperhatikan ya. Jangan asal bikin seperti warna ungu. Kalau sekarang warna ungu, nanti yang akan menjadi dilema adalah para pekerjaannya gitu. Bolak-balik arus kerjanya tapi capek gitu. Capek 2 kali dan 3 kali lebih capek lagi mungkin. Kalau mungkin yang warna hijau bakalan desainnya lebih akurat dan sesuai dengan pos-pos kerjaannya, itu sudah enak. Jadi tidak perlu menyilang dalam arus komunikasi maupun arus kerja. Oke, cukup ya. Kira-kira kalau misalkan nih, kalau di warna ungu ya kita terapkan di dalam misalkan arus kayak tata ruang guru lah, kayaknya pernah ke ruang guru atau ke ruang lab lah gitu. Diterapkan warna ungu, kira-kira bagaimana menurut kalian? Silakan, siapa namanya? Naila. Yang lain kenapa? Menurut saya sih nggak efisien ya, karena kan volume juga terbatas, jadi kayak tidak teratur aja gerakan para karyawannya. Iya, jadi bisa berantakan dan tidak teratur, sudah cukup tepat. Oke, kita lanjut ke masuk ke materi ya. Bisa lihat di dalam desktop komputer kalian. Oke, ini adalah poin-poin yang akan Bapak ajarkan di dalam materi tata ruang kantor. Oke, sebelum masuk ke materi, ada video pembelajaran yang Bapak ambil dari internet. Kalian bisa juga unduh di internet. Sudah masukkan Bapak ke GC juga untuk kalian bisa melihatnya. Dan sudah pernah saya bagikan sebelum materi ini disampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tata ruang kantor atau yang disebut juga dengan office layout. Nah, sebelum memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kalian siapkan terlebih dahulu alat-alat tulis untuk mencatat apa saja yang saya sampaikan agar nantinya kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Kita mulai. Nah, jadi ada pengertian. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout.
Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kerja serta penyusunan alat-alat dan perabot kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kerja yang tersedia sehingga pegawai dapat bekerja dengan nyaman. Nah, jadi tata ruang kantor di sini itu diharapkan kalian bisa menyusun alat-alat dan perabot kantor pada tempat yang tepat agar dapat bekerja dengan nyaman. Oke, itu materi yang Bapak ambil dari internet. Nanti bisa kalian unduh dan kalian ulang kembali. Mungkin ada yang dari teman-teman atau anak-anak menangkap intisari dari video yang ditampilkan. Silakan, namanya siapa? Pertama, nama saya Mansur. Dari video tersebut terdapat definisi, manfaat, tujuan, dan jenis-jenis tata ruang kantor. Definisi tata ruang kantor menurut Literatur dan Peterson ialah tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan atau alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Kemudian salah satu manfaat dan tujuan tata ruang kantor ialah manfaatnya menjamin efisiensi arus kerja dan meningkatkan produktivitas pegawai. Tujuannya memperlancar aktivitas komunikasi bagian administrasi. Adapun jenis-jenis tata ruang kantor yaitu 1. Tata ruang kantor terbuka, 2. Tata ruang kantor tertutup, 3. Tata ruang kantor berhalaman, dan 4. Tata ruang kantor gabungan. Oke, udah hampir setengahnya ya, udah dibacakan. Mungkin udah hebat ya. Mungkin ada lain? Cukup? Cukup ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada pengertiannya di dalam program tersebut, lalu ada manfaatnya apa sih, lalu tujuannya apa, lalu ada jenis-jenis tata ruang. Kalau kalian lihat dari video tersebut dan tadi hasil di awal kita orientasi, hari ini kita berada di lab perkantoran TKP ya, atau administrasi perkantoran. Buat kalian ini termasuk jenis tata ruang apa? Terbuka. Terbuka. Kenapa terbuka? Karena nggak ada sekatnya. Oke, karena nggak sekaca, betul. Kalau mungkin nanti kalau kita mau bisa ini biar enak, kali di tengah-tengah kita didiskuskan gitu ya, biar nanti nggak saling berhadapan. Mungkin bisa seperti itu namanya tertutup atau semi tertutup. Kalau tertutup itu lebih full, tidak ada ini sekat atau tidak ada ini, atau tidak ada yang terbuka, sama-sama udah tertutup semuanya. Oke, terima kasih. Berikutnya, kalau misalkan lab perkantoran kita bikin tata ruangnya tertutup, bisa nggak? Kalau dari segi tata luasnya akan sempit atau Iya. sempit? Mungkin hanya mau 3 atau 4 ya, mungkin seperti itu. Mungkin memang tergantung dari diameter ruangan, itu berpengaruh untuk tata ruangnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi, bisa difokus ke layar komputer. Hari ini kita belajar tentang tata ruang kantor. Tata ruang kantor yang sudah teman kalian sebutkan tadi ya, bahwa tata ruang kantor adalah penggunaan ruang secara efektif serta penyusunan alat-alat dan perabot kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi karyawan serta mampu memberikan kepuasan dan kesan mendalam kepada karyawan. Artinya, walaupun ruangannya sempit, kecil, bagaimana tata letaknya itu bisa nyaman di kalian. Contoh realnya adalah begini. Mungkin mohon maaf ya, di dalam rumah kalian ya sepetak atau 2 petak dalam ruangannya, tapi bagaimana kamar kalian itu bisa diatur untuk nyaman ketika dalam kalian tidur di situ, bekerja di situ, dan seperti itu. Itulah bagaimana tata peletakannya dari perabot, seperti meja, kursi. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan tempatnya sempit, ya mohon maaf, masuk semuanya. Kursi yang mungkin yang agak besar, meja yang panjang juga, tempat tidur yang sudah panjang juga yang lebar. Jadi artinya sempit tempatnya. Makanya kalau kalian mau ngatur tata ruang, entah itu di kelas atau di rumah ataupun nanti ketika kalian kerja di kantor, harus memperhatikan beberapa faktor lainnya seperti itu. Itulah dari pengertian tata ruang kantor. Oke, berikutnya, istilah tata ruang kantor itu tadi sudah disampaikan dalam video ya, bahwa dari bahasa Inggris yaitu office layout, yang sering disebut juga layout gitu, kan layout ya, out kan keluar, layout gitu ya. Oke, lanjut.
Yang kedua adalah manfaat. Apa sih manfaat tata ruang kantor itu bagi kita dan bagi sekretaris dan bagi kita sebagai dunia perkantoran mas materinya? Yang pertama adalah efisiensi tenaga dan waktu bagi pegawai. Ya, yang kedua memperlancar proses atau arus pekerjaan. Yang ketiga memungkinkan penggunaan ruangan secara efektif yang tadi saya sampaikan. Kecil tapi bisa efektif itu lebih bagus dibandingkan besar tidak efektif malah membuang waktu atau ruangan seperti itu. Sayang jadinya kan. Yang keempat mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Tentu ketika kalian nyaman dalam bekerja ya lebih enak dalam aktivitas kerjaannya dan hasilnya pun juga lebih maksimal, itu yang lebih fokus. Berikutnya adalah memberi kesan positif bagi pelanggan dan rekanan perusahaan. Itu ketika ruangannya bagus, didesainnya dengan bagus, ketika ada tamu datang ke rumah kan enak nyaman. Atau tamu kantor, atau tamu rumah kalian lah kalau masuk ke rumah tiba-tiba depannya udah berantakan gitu, mejanya kemana, kursi kemana kan gak nyaman. Jadi gak enak kalau bahasanya orang Jawa itu isin, malu ya, seperti itu. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Ya, tentu ketika memang udah nyaman ruangannya, tentu kita akan menciptakan hasil yang lebih maksimal dalam pekerjaan. Yang ketujuh, mengantisipasi pengembangan organisasi dengan melakukan perancangan tata ruang yang fleksibel. Mungkin di sini bisa berpindah atau kayak tata ruangan itu bisa digunakan dua fungsi atau tiga fungsi. Ketika misalkan tidak terpakai, kita bisa menggunakan fungsi lainnya seperti itu. Yang ke-8, memudahkan pengawasan kerja. Ya tergantung ya. Tergantung itu artinya ya ada yang kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi memang tata ruang ini ya untuk mengawasi gitu. Ketika memang kerjaannya sifatnya sangat terbuka, kita bisa mengawasi semuanya. Kayak contoh nih kan tadi kata teman kamu bahwa kantoran ini ruangan terbuka nih. Berarti Bapak bisa tahu nih ketika kalian yang main handphone atau kalian yang ngobrol itu tahu gitu lah. Jadi lebih gampang untuk pengawasan. Berikutnya memudahkan memperlancar arus komunikasi. Ya seperti itu ketika kita mendesain tata ruang tentu kita akan mempermudah dalam komunikasi saat yang efektif ketika dalam kantor. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang mau nanya? Nggak ada ya, kita lanjut dulu. Ini kan sudah saya sampaikan sebelumnya materinya di GC dan di WA Group ya. Bisa kalian pelajari sebelumnya, ini hanya mengulang kembali. Oke, tujuan tata ruang kantor ada 6. Yang pertama adalah pekerjaan di kantor dalam proses pelaksanaan dapat ditempuh dengan jarak yang sependek mungkin. Tadi yang gambar yang warna hijau. Kalau misalkan kalian pakai gambar warna ungu, yang tadi yang disampaikan di awal, itu bukan pendek lagi, panjang seperti itu. Yang kedua, rangkaian aktivitas serta kerja dapat mengalir secara lancar, ya, tidak ada hambatan. Takutnya ketika kalian harus kerja yang warna ungu menyilang ke bagian belakang atau nanti ke depan lagi, tiba-tiba kesandung kabel atau jatuh, yang repot siapa? Orang tua. Ya kalau siswa orang tua, kalau kita karyawan ya direktur ya, manajer, karena akan menjadi kalian nggak masuk kalau siswa ketinggalan pelajaran. Kalau karyawan, ya banyak tugas yang numpuk. Jadi memang untuk tugas karyawan, walaupun kalian libur atau nanti nggak masuk, ada tugasnya numpuk seperti itu. Makanya harus deadline juga. Lalu segenap ruangan dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Artinya memang ruangan itu didesain untuk pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya ya. Lalu kesehatan dan kepuasan kerja pegawai dapat terpelihara. Artinya ya tadi tidak sumpah, lalu udaranya juga nyaman dan tidak akan menghasilkan penyakit seperti itu perlu diperhatikan. Lalu pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Ya tadi gampang diperhatikan ya. Kayak tadi misalkan teman-teman nggak pakai celana warna putih, kan bisa kita lihat kenapa tidak pakai celana putih gitu. Berarti apakah dia bisa membohongi guru bahwa saya ngumpet lah di bawah kolong? Nggak mungkin seperti itu ya. Kan ketahuan. Yang kelima, pengunjung kantor dapat kesan yang baik tentang perusahaan atau organisasi. Kalau kalian tata ruangnya baik, ya mendesainnya baik, jangankan di perusahaan, di rumah saja ketika kamu buka pintu, nah itu udah kelihatan ketika memang kamu, wah ini isi rumah kayaknya penghuni rumahnya rapi nih,
ya kan, tidak ada sampah, tidak ada baju yang berserakan kemana-mana seperti itu kan menandakan bahwa penghuni rumahnya adalah rapi, teliti, dan memang suka kebersihan gitu. Oke, berikutnya mungkin Bapak minta tolong untuk membacakannya. Ridho, silakan dibaca slide selanjutnya. Asas pokok tata ruang kantor Richard Marker. 1. Asas jarak terpendek. 2. Asas rangkaian kerja. 3. Asas penggunaan segenap ruangan. 4. Asas perubahan susunan tempat kerja. 5. Asas integrasi kegiatan dan integrasi. 6. Asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Oke, ada 6 asas tentang tata ruang kantor ya. Oke, dilanjut. Mas Ridho, silakan. Jenis-jenis tata ruang kantor. Tata ruang kantor tertutup, tata ruang kantor berpranama, tata ruang kantor gabungan. Oke, yang slide apa? Menurut susunan ruang kerja, tata ruang kantor ini dipisah-pisahkan tetapi sama aktivitasnya, dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka. Oke, kalian bisa lihat ya di sini termasuk foto yang Bapak tampilkan di PowerPoint adalah ruang terbuka. Artinya memang sama sekali tidak ada sekat. Mungkin kalau kalian kerja di kantor akan menemui seperti ini, ya. Oke. Lalu berikutnya masih dibaca Ridho? Silakan. Tata ruang kantor tertutup. Tata ruang kantor untuk bekerja yang dipisahkan atau dibagi dalam kamar-kamar. Ruang kantor semi tertutup. Oke, yang atas itu adalah kantor tertutup. Artinya desainnya memang tertutup, tidak bising dari suara di luar. Dan memang itu gunanya untuk privasi dan lain-lainnya ya. Sedangkan yang di bawah adalah semi tertutup. Maksudnya semi tertutup, dia itu tidak tertutup full, tapi juga tidak terbuka juga full. Artinya ada sekat tapi setengah gitu ya. Mungkin nanti kalian menemuinya di kantor Bank DKI atau Bank BNI ketika kalian mau ke bank, ya bisa dicek nanti apakah dia memakai yang tertutup, terbuka ataupun semi tertutup. Oke. Berikutnya dibaca oleh Najwa. Silakan. Tata ruang kantor berpanorama. Tata ruang kantor berpanorama adalah tata ruang kantor yang dihiasi oleh dekorasi taman. Ruangan yang memiliki konsep tata ruang kantor berpanorama diusahakan memiliki pemandangan alam yang terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Oke, tata ruang kantor berpanorama itu gabungan dari adanya desain kayak go green ya, hijau, lebih ke alam. Nah ini yang akan agak sulit, artinya sulitnya itu adalah memang butuh dana besar. Ya kan nggak mungkin itu tanaman bohongan, itu tanaman kayak bohongan kan nggak mungkin, itu ada aslinya. Nah. Jadi untuk perawatannya juga nggak mudah, itu tanaman bisa hidup di dalam ruangan seperti itu. Lalu dari pembersihannya, lalu penyiramannya bagaimana memang harus diperhatikan. Itulah tata ruang berpanorama. Oke, selanjutnya dibaca oleh Melani. Kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup. Tata ruang kantor terbuka. Oke. Jadi tata ruang kantor gabungan, ya kata Melani, gabung kombinasi antara ruangan terbuka dan tertutup. Mungkin di sini konsepnya adalah ada ruangan yang sifatnya tertutup, ada sifat ruangannya ada yang terbuka. Jadi kantor itu memixkan ruangannya, jadi kamarnya itu ada yang seperti itu. Mungkin juga ada yang di lantai berikutnya ada yang berpanorama, itu ada. Mungkin kalian nanti bisa searching di Bapak kemarin searching di kantor barunya Shopee, Gojek sama Grab, coba cari deh. Itu desainnya luar biasa. Di situ ada yang sifatnya permainan, ada yang sifatnya untuk istirahat gitu, untuk canda tawa dalam ruangan. Ada yang sifatnya memang untuk khusus kerja gitu. Jadi memang warnanya juga terlihat lebih terbuka aja, enak gitu. Bisa nanti searching di internet kalian. Oke.
Bisa lanjut dibaca oleh Melani. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor terbuka. Baik. Kelebihan tata ruang kantor terbuka. Yang satu, memudahkan pengawasan secara efektif terhadap segenap pegawai. Dua, komunikasi dan koordinasi antara pegawai lebih lancar. Hal ini dapat menimbulkan kebersamaan di antara pegawai. Tiga, memperlancar arus pekerjaan dari satu meja ke meja lainnya tanpa harus mondar-mandir. Kekurangan tata ruang kantor terbuka. Satu, kurang tersedianya privasi bagi karyawan dalam ruang kantor. Dua, sulit melakukan pekerjaan yang bersifat rahasia. Tiga, timbulnya kegaduhan dari para pegawai karyawan dan dapat mengganggu konsentrasi karyawan lainnya. Ya, ini adalah kelebihan dan kekurangan yang mungkin nanti kalian hadapi kalau memang mau desain tata ruang terbuka, harus teliti dan cermat. Yang mana yang perlu kalian desain? Apakah terbuka, apakah tertutup, panorama, atau yang gabungan? Nanti bisa kalian analisis seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Dibaca oleh Yoga. Silakan. Kelebihan dan kekurangan tata ruang tertutup. Kelebihannya yaitu karyawan dapat berkonsentrasi dengan baik, rasa tanggung jawab terhadap ruangan, cocok untuk pekerjaan yang harus terjamin kepentingan kerahasiaan dan keamanannya, baik dari segi pembicaraan, dokumen-dokumen, atau aset perusahaan yang berharga. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang lebih besar untuk memisahkan ruangan, lebih banyak alat komunikasi, penerangan, serta alat-alat kantor lainnya. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan perubahan ruang kantor lebih sulit dilakukan. Dan yang terakhir adalah komunikasi dan koordinasi langsung antar karyawan kurang lancar jika tidak ditunjang dengan alat komunikasi. Oke, itu adalah dari kelebihan dan kekurangan dari tertutup. Bukannya berarti makin mudah ya, juga ada kekurangan dan yang tentu perlu diperhatikan kalian. Memang kalau untuk yang tertutup ya tadi harga biayanya mahal, sulit komunikasi karena ya tertutup, harus melalui media lainnya. Kalau terbuka kan gampang ya, seperti ini kan terbuka ya. Saya hanya bisa manggil silakan Ridho untuk membaca slide-nya, itu kan mudah, gampang berkomunikasi, tidak perlu pakai media lainnya. Cepat. Kalau kita pakai tertutup perlu media lagi seperti itu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya dibaca oleh Bisa. Kelebihan dan kekurangan tata ruang gabungan. Tata ruang kantor gabungan adalah tata ruang kantor yang mengkombinasikan beberapa tata ruang kantor. Tata ruang kantor ini diterapkan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing tata ruang kantor sehingga mendapatkan bentuk tata ruang kantor yang tepat. Nah, artinya gabungan di sini tadi ya sampaikan bahwa memang kayak contohnya kayak kantor Shopee yang baru atau Grab yang baru ya, atau Gojek. Jadi dia bisa menggabungkan kombinasi antara ruangan tersebut per lantai karena dia punya beberapa lantai. Jadi mungkin ada yang ruangannya tertutup buat yang kerja, berprivasi, ada yang sifatnya berpanorama buat kesejukan dalam kerjaannya yang butuh inspirasi. Lalu juga ada yang sifatnya terbuka. Jadi memang kombinasi ini untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis tata ruang kantor. Dan itu juga tidak mudah dalam mendesainnya dan tidak mudah juga dalam pembiayaannya juga. Seperti memang harus teliti dan cukup mengeluarkan budget yang mahal ya. Seperti itu, itulah kelebihan dan kekurangan dari ruang gabungan, tata ruang gabungan. Oke, selanjutnya faktor tata ruang kantor itu yang pertama adalah cahaya. Seperti ini nih, LED nih ya. Kalau kita belajar hari ini, contohnya saya matikan satu lampu deh. Nih. Ya, kelihatannya kan curang. Hari ini Bapak akan kasih tugas berkelompok ya dari PowerPoint. Nah, ini Bapak sampaikan, nanti Bapak bagikan KPD-nya ya. Kalian kerjakan berkelompok, lalu nanti presentasikan di depan kelas. Seperti itu ya.
selesai? Efisien. Sudah. Oke. Kelompok satu satu ya? Ya. Dua selesai belum? Belum. Oke. Siapa? Belum. Ya. Mau nanti ditambah ke PowerPoint atau Poin. sudah dikirimkan? Ya. Ke? Iya. Oke, sambil nunggu kelompok dua kelar, mungkin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ini contoh apa? Kalau kantor apa lab? Bisa jelaskan itu ada apa aja sih itu? Pintu masuk, di depan ada pintu masuk, meja resepsionis. Nah, di bagian setelah pintu masuk ada resepsionis dan juru periksa. Di seberangnya ada ruang juru arsip, juru tulis, dan juru hitung. Di sebelah kanannya yang ada kursi-kursi itu ruang rapat atau meeting. Oke. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2? Apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau menjelaskan tentang gambar sketsa yang saya buat dengan Komputer. Yang pertama adalah pintu masuk, dan pertama ada meja kerja utama dan lemari rak arsip, dan ini adalah meja-meja kerja yang tersedia di ruangan ini. Sudah? Oke. Ada yang bertanya? Silakan dari kelompok 1. Oke, silakan. Tadi itu sketsa gambar apa? Kata ruang terbuka. Itu jenisnya. Ini ruangannya mungkin ada ketemu. Pernah lab kan? Oh, lab. Kantoran. Maaf nih. Lab. Sudah? Ada lagi? Bu, bisa diberikan kesimpulannya? Kesimpulannya? Dan kesimpulannya yaitu dalam tata ruang kantor itu pencahayaan dan sistem udara, warna dan suara itu penting dalam tata ruang perkantoran. Dan Maaf ya. Oke. Tangan cukup. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri potong buat kelompok 2. Nah, mungkin untuk Bapak review kembali ya, bahwa yang antara kelompok 1 dan kelompok 2 di poin 1 mungkin sudah tepat ya. Sudah cukup bagus hasil pemaparannya. Mungkin kekurangannya mungkin nanti di dalam penuangan medianya bisa lebih efektif ya, mungkin bisa di PPT ya, di PowerPoint atau nanti di Jamboard ataupun lain seperti itu ya. Lalu untuk yang yang poin 2 di sana satu sketsa tata ruang lab perkantoran. Nah, kira-kira tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 sesuaian mana gambarannya? 1 apa 2? 2. 1. Oke, yang jawab 1 kenapa? Lebih rapi, lebih efisien. Oke, itu tata ruang apa? Perkantoran. Oke, itu jenisnya. Kalau bentuknya, maksudnya gini, itu kan ruang apa hari? Lab bukan? Itu lab. Ruang kerja, berarti bukan sesuai dengan poin nomor 2 ya. Karena nomor 2 adalah tata ruang lab perkantoran. Mungkin karena kalau saya tadi pikir kok ada meja resepsionis, mungkin boleh ditambah-tambahkan, tapi kayaknya lebih ranahnya ke kantor, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu yang nyaman dia kerja atau kerja, nggak masalah. Oke, mungkin yang tadi ya nomor 2 sudah hampir tepat, tinggal desainnya mungkin nanti diperbagus lagi bagaimana membentuk tata ruang lab perkantoran yang baik dan benar. Oke, hari ini cukup sekian dan terima kasih. Bapak menguatkan kembali materi hari ini, semoga bisa dicerna. Yang pertama kita hari ini adalah belajar terkait dengan tata ruang kantor, itu dari pengertian ya. Lalu ada tujuan yang harus kalian pahami dengan tata ruang kantor, manfaat tata ruang kantor, lalu ada jenis-jenisnya ya, ada 4 atau 5. Ada tata ruang terbuka, tata ruang tertutup ya, ada yang semi tertutup,
ada yang berpanorama dan ada yang gabungan. Oke, lalu ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis tata ruang kantor. Itu kalau perhatikan kembali, jangan sampai salah penyebutan dan penempatan. Lalu ada prosedur, faktor-faktor terlebih dahulu, faktor-faktor untuk mempengaruhi tata ruang kantor. Ya, ada pencahayaan, ada udara, ada warna, ada suara. Oke, berikutnya ada prosedur, ya, itu perlu diperhatikan juga dalam menata atau mendesain tata ruang kantor. Lalu ada ergonomi, itu berkaitan dengan kesehatan atau gerak tubuh kalian untuk tidak menjaga kesehatan dalam pekerjaan seperti itu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi perlu belajar tentang terkait dengan ergonomi. Oke, hari ini mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ingat, di AKPD masih ada soal PG yang belum dikerjakan. Tolong dikerjakan, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya dengan Bapak. Ya, semoga hasilnya bisa memuaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak akan berikutnya memberikan materi berikutnya, yaitu adalah tentang menerapkan pengadaan sarana dan prasarana. Mungkin nanti materinya, lalu PowerPoint-nya, lalu materi ajarnya akan Bapak share di WA group maupun di Google Classroom. Nanti tinggal kalian baca terlebih dahulu. Nanti ketika masuk pembelajaran kita lebih banyak diskusi dan lebih banyak bertanya jawab. Oke, berikutnya cukup sekian dan terima kasih hari ini bersama dengan Bapak. Semoga kita jaga sehat selalu. Salam buat orang tua di rumah. Kita tutup dengan awal dari berdoa, dan kita dengan berdoa. Silakan kedua kelas untuk materi hari ini, kemudian hari ini. Mari semuanya sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak.